Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya kondektur rohani selamanya jika hanya berkeyakinan dan beragama tanpa bertuhan. Judulnya itu teman-teman, akan menjadi kondektur rohani ya apabila selamanya kita hanya berkeyakinan dan beragama tanpa mengenal lebih dalam, lebih mengerti gitu. Untuk bertuhan itu beda gitu. Bertuhan itu tidak sama dengan berkeyakinan dan beragama saja teman-teman. Nah ini nanti saya coba jelaskan di dalam draft saya aja. Sementara saya coba bacakan di kitab Roma teman-teman, terkait dengan kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai 14. Coba saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Nah ini kalau saya universalkan teman-teman. Atau tidakkah tahukah kita bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam firman Tuhan telah dibaptis dalam kematian Yesus gitu. Itu jadi firman Tuhan itu ya karena memang ada penebusan dari Tuhan Yesus bahwa di kayu salib gitu. Nabi Isa teman-teman. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Nabi Isa itu, dengan Yesus itu oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Tuhan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau bicara dibaptis itu seolah-olah yang lama sudah mati teman-teman, yang baru lahir gitu. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa gitu. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan ya dari firman Tuhan tersebut gitu. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan sesudah ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia gitu. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Tuhan Allah. Jadi kalau bicara dari sisi Nasrani teman-teman, yang namanya penebusan Nabi Isa atau Yesus di kayu salib itu ya adalah penebusan dosa untuk kita semua teman-teman. Jadi seolah-olah dosa itu dalam arti kata kita sudah matikan daging kita gitu, kita matikan daging kita sehingga tidak berbuat dosa lagi, dan kita hidup baru bersama dengan roh Tuhan dan firman Tuhan teman-teman. Jadi seolah-olah arti baptisan itu sebenarnya seperti itu gitu. Jadi kita telah mati, telah ditebus gitu. Ya berarti manusia lama kita sudah mati dan kita lahir baru dengan ya bagaimana hidup dengan mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan bersama roh Tuhan teman-teman. Jadi kuncinya di situ teman-teman. Lahir baru itu seperti itu gitu. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Tuhan Allah. Demikianlah hendaknya kita memandangnya, bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah dalam firman Tuhannya tadi gitu teman. Jadi bagaimana kita menghidupkan Allah, Tuhan Allah gitu dalam melakukan firman-Nya tadi gitu. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh kita yang fana, supaya kita jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi kita maksudnya firman ingatkan di sini, kalau kita sudah lahir baru, ya kita jangan mengikuti keinginan nafsu duniawi yang dulu gitu, sebelum kita ditebus gitu teman-teman. Dan janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah diri kita kepada Tuhan Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenarannya gitu. Sebab kita tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau menurut versi firman Tuhan dan Tuhan Allah gitu teman, kita ini Tuhan itu ingin sekali kita hidup itu bukan dasarnya cuma karena take and give-nya hukum gitu, hukum yang baku itu, tapi Tuhan lebih senang apabila kita di posisi kita mengharapkan hidup itu bukan karena take and give, tapi karena memang kasih karunia Tuhan teman. Ya pengen Tuhan seperti itu gitu. Jadi bukan take and give, tapi banyaknya ya
banyak give semua gitu, give and give itu, bukan take and give tapi give and give. Itu rumusnya Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kita memberi dan memberi lagi gitu, karena rumus terakhir dari Tuhan itu adalah tabur tuai teman-teman. Jadi semakin banyak kita memberi, seharusnya secara teori rohani kita akan semakin banyak menuai gitu. Jadi ya give and give, bukan take and give itu. Ini saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 6 ayatnya dari 3 sampai 14 teman-teman. Dan saya langsung cross check aja dengan kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 4, coba teman-teman cari kitab Yohanes pasal 4 ya ayatnya 20 sampai 34 teman-teman. Kitab Yohanes pasal 4 ayatnya 20 sampai 34. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Jadi kalau cerita zaman dulu teman-teman, jadi ada di sini cerita orang Samaria gitu, orang Samaria dan apa? Jadi kita asumsikan orang yang beragama Yahudi teman-teman. Kalau orang Samaria karena tidak mengerti akan firman-firman Tuhan, ya ini dia biasanya menyembahnya itu ya dengan cara-cara adat istiadat yang dari nenek moyang mereka, dari orang-orang Samaria itu teman-teman. Dan kata mereka bahwa untuk menyembah cara atau adat istiadat tradisi ini, orang Samaria katakan saya mesti menyembah ke Yerusalem gitu. Jadi bagaimana caranya ya naik ke gunung menyembah Tuhan Allah ke Yerusalem tempat orang menyembah gitu. Jadi dari naik ke gunung ke Yerusalem gitu. Jadi anggapan orang Samaria itu seperti itu teman-teman. Jadi diasumsikan ini adalah orang yang masih mengikuti adat istiadat nenek moyangnya teman-teman. Nah di sini juga Nabi Isa atau Yesus jelaskan bahwa ya keselamatan itu datangnya dari orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu yang menyembahnya bukan di Yerusalem, tapi menyembahnya di tempat-tempat bait suci gitu teman-teman. Nah dikatakan di sini, coba kalau kita lihat di sini bukan di gunung itu dan bukan juga ini cerita bukan di gunung yang di gunung apa tempat menyembah itu gitu, menyembah di gunung itu, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat. Jadi kalau bicara si orang Samaria itu yang menyembahnya di atas gunung gitu teman, sedangkan orang Yahudi menyembah di Yerusalem gitu. Nah Nabi Isa, Yesus jelaskan bahwa yang benar itu bukan menyembah di atas gunung seperti adat istiadat tradisi lamanya nenek moyang orang Samaria, tapi juga bukan itu, cuman seperti orang Yahudi yang menyembah di Yerusalem di bait Tuhan saja gitu. Jadi Yesus ajarkan seperti itu teman, Nabi Isa ajarkan seperti itu gitu. Tapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran, sebab Tuhan Allah menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Nah, Nabi Isa jelaskan bahwa yang benar itu teman-teman bukan bicara menyembah di gunung-gunung gitu seperti orang Samaria, tapi juga tidak menyembah seperti orang bangsa Yahudi yang di bait Allah itu gitu. Jadi Nabi Isa, Yesus kan jelaskan bahwa menyembah yang benar itu adalah bagaimana menyembah dalam roh gitu. Dalam arti kata bagaimana kita menghidupkan roh kita. Nah ini kembali lagi orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi itu belum mengenal bahwa di dalam kita itu ada tubuh jiwa roh teman-teman. Jadi Nabi Isa, Yesus ini menginginkan ya penyembahan yang benar itu adalah bagaimana menghidupkan roh di dalam kita teman. Waktu roh kita hidup, otomatis roh Tuhan juga akan hidup teman-teman. Jadi menghidupkan roh Tuhan sehingga roh kita diisi oleh roh Tuhan itu. Nah otomatis roh kita jadi hidup teman-teman. Nah yang Nabi Isa, Yesus inginkan itu bagaimana kita menyembah itu dengan roh itu teman-teman. Roh itu. Dan adapun bagaimana menyembah dengan kebenaran juga dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu berarti tidak bisa gitu menyembah itu seenaknya jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Kebenaran di sini adalah kebenaran firman teman-teman. Jadi berarti kita menyembah roh Tuhan dan juga kita menyembah firman Tuhan gitu teman. Jadi Nabi Isa, Yesus inginkan seperti itu. Jadi tidak cuma cukup kalau saya umpamakan dalam tema hari ini gitu. Ya orang-orang Samaria itu seperti orang yang
zaman sekarang seperti orang yang berkeyakinan, teman. Jadi hanya keyakinan, ya meskipun bisa saja orang berkeyakinan itu sudah beragama, teman. Tapi lebih condong berkeyakinan karena meskipun beragama tapi tidak apa ya, tidak mengenal pribadi Tuhan dengan cara benar, dan tidak juga mengenal akan perintah peraturan Tuhan gitu ya, janji-janji Tuhan, karena tidak mengenal firman Tuhan, teman. Ya makanya saya kategorikan yaitu orang keyakinan itu. Orang keyakinan seperti itu, teman. Nah, adapun orang beragama itu seperti orang yang Yahudi yang dijelaskan ini, yang menyembah di Yerusalem itu. Kalau yang orang berkeyakinan kan seolah-olah gitu, yes, dia beragama gitu, tapi statusnya beragama, tapi kelakuannya tetap seperti orang yang melakukan tradisi dan istiadat gitu. Karena tidak berdasarkan mereka hidup meskipun beragama, mereka hidup tidak dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, ya tidak dengan menghidupkan roh Tuhan gitu. Yang hidup itu hanyalah jiwanya gitu, pikiran, perasaan, kehendak seenaknya dia sendiri, itu orang berkeyakinan, teman. Tapi sebaliknya kalau bicara di sini diumpamakan orang yang beragama, saya asumsikan orang beragama itu seperti orang orang Yahudi yang menyembah di Yerusalem itu, di bait Allah itu gitu. Jadi mereka menyembah, tapi ya hanya dengan melakukan ya hal-hal yang umum saja, teman-teman, yang istilahnya apa, misalnya bagaimana belajar teori-teori rohani secara baku, ya bagaimana belajar mendoakan orang-orang, paling hobi tuh yang namanya orang beragama itu mendoakan orang lain gitu. Dan terus juga biasanya aktif, teman-teman, aktif di lembaga-lembaga tempat ibadah, atau aktif dalam misi-misi sosial itu ya, seperti itu kan, teman-teman. Itu saya kategorikan namanya orang beragama gitu. Kalau orang yang berkeyakinan ya seperti tadi gitu, dia dalam hidupnya melakukan seperti yang nenek moyangnya lakukan, meskipun sudah ada dalam di agama. Nah, waktu di agama ya dia cuma liturgi saja, teman. Bagaimana melakukan liturgi agama gitu, ya cuma seperti itu gitu, tanpa mengenal bahwa ya aktif, mungkin aktif ya aktif di pengurusan mungkin gitu, ya cuma sebatas itu aja, teman-teman. Nah, beda sekali antara orang punya keyakinan dan beragama dibanding dengan orang bertuhan. Nah, kalau orang bertuhan itu seperti yang Nabi Isa atau Yesus inginkan, bagaimana menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dalam roh itu berarti bagaimana dalam hidup kita menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam roh kita, dan juga menghidupkan firman Tuhan, teman-teman. Nah, ini yang Nabi Isa dan Yesus inginkan seperti itu, teman-teman. Jadi bukan cuma bicara berhenti hanya menjadi orang berkeyakinan akan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan. Begitu juga jangan cuma orang seperti orang beragama gitu, yang memang merasa sudah mengikuti Tuhan, tapi jangan-jangan cuma mengenal dan mengerti tentang Tuhan aja, tapi tidak melakukan firman Tuhan secara maksimal gitu. Jadi bedanya gitu. Kalau orang bertuhan ya pasti, teman, orang bertuhan itu pasti mengenal firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan gitu. Karena orang benar itu ya akan bisa melakukan firman dan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan ya, karena kembali lagi ada faktor roh Tuhan yang dihidupkan itu, teman-teman. Kalau firman Tuhan tanpa menghidupkan roh Tuhan, untuk melakukan itu nggak mungkin bisa, teman. Jangankan melakukan, untuk mengerti saja juga sudah tidak bisa gitu. Jadi memang butuh roh Tuhan, bagaimana menghidupkan roh gitu, roh kita, sehingga roh Tuhan itu hidup. Nah, waktu roh Tuhan itu hidup, kita jadi bukan cuma hanya sekedar mengenal Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan, tapi kita juga mengerti, teman. Bisa mampu mengerti bahwa pribadi Tuhan itu apa dan siapa, dan mengerti akan firman Tuhan. Dan kembali lagi, kalau ada roh, kita mampu melakukannya, teman. Melakukan firman Tuhan itu. Nah, ini jadi kunci-kuncinya seperti itu, teman-teman. Kunci-kuncinya jadi harus menyembah roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran gitu. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Tuhan Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini diulang lagi di firman-Nya nih. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memperlihatkan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Nabi Isa bilang, akulah
dia yang sedang berkata-kata dengan engkau gitu. Jadi maksudnya yang Tuhan Allah utus Nabi Isa dan ya, Yesus itu adalah ya untuk menebus gitu, menebus dosa-dosa kita semua kalau versi Nasrani seperti itu. Dan penebusan itu bukan cuma berlaku bagi orang Nasrani teman-teman. Ya penebusan itu berlaku bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Nah masalahnya waktu zamannya itu kan tidak ada pengotak-otakan agama teman, yang ada cuman itu mungkin orang yang melakukan adat istiadat tradisi nenek moyangnya, ya paling juga ada satu agama Yahudi itu gitu loh. Nah yang di lainnya kan tidak dipecah-pecah jadi ada agama yang lain teman. Jadi semua yang sebut agama itu cuma Yahudi saja gitu. Jadi di sini ya saya persepsikan seperti itu. Ya berarti Nabi Isa atau Yesus itu adalah ya untuk bisa menjadi juru selamat untuk semua manusia yang melalui firman-Nya gitu. Nah tinggal sekarang kendalanya kan karena ada pemetak-metakan agama gitu. Ya berarti firman Tuhan itu jadi dipecah-pecah. Ada misalnya firman Tuhan yang versi Yahudi, ada firman Tuhan yang versinya Nasrani, ada firman Tuhan yang versinya Muslim. Bahkan saya nggak terlalu mendalami apakah ada firman Tuhan yang dari agama Buddha gitu. Mungkin ada kali. Ya apa kitab Tripitaka itu gitu yang dari firman Tuhan yang di agama Buddha, atau hanya ajaran Siddhartha Gautama. Nah ini saya nggak ngedalamin gitu. Begitupun kalau saya yang tahu misalnya Konghucu gitu kan. Konghucu itu kan nabi gitu, nama nabi Konghucu, Konfusius gitu. Nah apakah memang yang diajarkan Nabi Konghucu itu adalah perintah Tuhan Allah gitu, ya firman-firman Tuhan Allah, atau firman buatan Nabi Konghucu? Nah saya juga nggak mengerti teman. Tapi maksud saya Nabi Isa atau Yesus ini akan menjadi penyelamat bagi orang yang Nabi Isa dan Yesus ini sudah diceritakan secara versi rohani, sudah menebus dosa-dosa untuk kita semua teman-teman. Jadi kembali lagi bukan dosa cuma orang Nasrani itu untuk kita semua. Berarti ya mestinya untuk semua agama gitu, harusnya gitu. Nah tinggal masalahnya tadi saya katakan ya untuk bisa menindaklanjuti langkah-langkah Yesus, ya satu-satunya jalan ya dengan melakukan firman Tuhan. Nah yang kembali lagi dan saya katakan kalau firman Tuhan yang tahu saya lebih jelas itu ya di Yahudi ada firman Tuhan melalui Nabi Musa gitu, yang namanya di Nasrani juga ada firman Tuhan melalui Nabi Isa, ada Muslim juga sama gitu ya, ada firman Tuhan yang melalui Nabi Muhammad. Nah cuman yang saya kurang dalam itu apakah contohnya, apakah di Buddha itu Siddhartha Gautama atau siapa, saya nggak ngerti gitu. Apakah firman Tuhannya ada dalam Tripitaka? Nah saya juga nggak ngerti. Begitupun di Nabi Konghucu gitu ya. Nah apakah memang benar firman Tuhannya melalui Nabi Konghucu gitu? Ya saya juga nggak ngerti gitu. Nah saya tidak ngerti lebih dalam lagi agama Hindu atau yang lainnya teman-teman, itu ada apa sih itu aturan itunya gitu. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkata, apa yang engkau kendaki? Ya, atau apa yang engkau percakapan dengan dia, dengan wanita Samaria tadi gitu. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan itu di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, ya, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah ku berbuat, mungkinkah ia si juru selamat itu gitu. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat, ya mungkin dia juru selamat itu gitu. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi teman-temannya si wanita Samaria itu penasaran teman, jadi pengen tahu gitu si Nabi Isa atau Yesus itu kayak apa gitu. Sementara itu murid-muridnya mengajak Nabi Isa atau Yesus tadi, katanya, Rabi makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal gitu. Nabi Isa katakan itu, Yesus katakan itu. Maka murid-murid itu berkata ke seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan gitu? Kata Nabi Isa atau Yesus tadi kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan Allah yang mengutus si Yesus atau Nabi Isa itu dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan Allah gitu. Jadi
Yesus atau Nabi Isa itu mengatakan begitu, bahwa makanan itu bukan cuma makanan jasmani aja, tapi makanan rohani. Makanan rohani adalah melakukan kehendak Tuhan Allah itu bagi si Nabi Isa atau Yesus tadi. Begitupun juga dengan kita orang, teman-teman, kita manusia ini gitu. Jadi apa sih makanan kita? Ya makanan kita terdiri dari tubuh makanan jasmani lahiriah gitu, dan makanan rohani yang berupa ya makanan rohani seperti firman Tuhan ini, teman-teman. Jadi makanannya adalah melakukan kehendak Tuhan Allah gitu. Nah, kehendak Tuhan Allah itu ya yang ada yang jelas gitu diurai di dalam kelompok-kelompok firman Tuhan, teman. Yaitu semua firman Tuhan itu adalah kehendak Allah gitu. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai 14 dan kitab Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 34 udah semua saya bacakan. Nah, ini saya masuk ke draft saya aja, teman-teman. Siapa tahu jadi bisa lebih jelas maksudnya gitu. Orang yang secara simbolis atau formalitas telah percaya menerima Tuhan seharusnya jika telah menerima perintah dan peraturan serta janji-janji Tuhan. Di mana hal ini dibutuhkan kemauan untuk mengenal dan kemampuan mengerti serta kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ini kalau bicara orang secara simbolis, formalitas telah percaya menerima Tuhan, seharusnya seperti itu, teman-teman. Seharusnya itu orang itu sudah timbul mau mengenal gitu akan firman Tuhan dari kemauannya sendiri loh, mau mengenal akan firman Tuhan. Nah, setelah mengenal itu, setelah beberapa kali mengenal akan firman Tuhan gitu, ya berarti dari situ akan mengerti gitu, akan mulai mengerti bahwa untuk mengerti firman Tuhan pun butuh menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman-teman. Nah, pengertian ini akhirnya yang menyebabkan roh Tuhan itu hidup. Waktu roh Tuhan itu hidup, kita jadi akhirnya mengerti, teman-teman. Mengerti kehendaknya, rancangan dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya itu apa gitu. Kita jadi mengerti. Nah, waktu kita sudah mengerti, teman-teman, kita kan harus melakukan gitu. Salah satunya itu kan tidak cuma cukup mengenal dan mengerti saja, tapi Tuhan katakan harus melakukan. Nah, waktu melakukan, teman-teman, kalau roh Tuhan tidak dihidupkan di dalam kita, melakukan itu tidak bisa, teman-teman. Ya lebih berat daripada kita mengerti. Mengerti aja juga harus menghidupkan roh Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan gitu. Jadi memang dalam prakteknya ya kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Kalau bicara sekedar mau mengenal firman Tuhan, mungkin dari sisi kemauan kita masih mungkin gitu. Tapi begitu untuk mampu mengerti firman Tuhan, rasanya roh Tuhan harus dihidupkan. Dan apalagi kalau kita melakukan firman Tuhan, jelas-jelas roh Tuhan harus dihidupkan, teman-teman. Jadi maksudnya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau memang kita sudah benar-benar percaya, ya percaya benar-benar karena dasarnya firman Tuhan gitu. Ya kita mengenal Tuhan ya dasarnya ya karena memang kita mengenal firman Tuhan gitu. Di mana percaya telah menerima pribadi Tuhan dan firman Tuhan adalah harus alami kehidupan baru dan mematikan kehidupan lama kita gitu. Oleh karena tradisi dan adat istiadat serta tidak berhenti hanya beragama saja. Jadi kalau kita berjalan, teman-teman, di mana percaya telah menerima pribadi Tuhan dan firman Tuhan adalah harus alami kehidupan baru. Jadi kalau seandainya kita tidak mengalami apa-apa gitu, ya tetap begitu. Makanya judulnya saya sebutnya kondektur rohani selamanya jika hanya berkeyakinan dan beragama tanpa bertuhan. Jadi maksudnya ya bisa saja gitu si kondektur itu seolah-olah ayo jadi ayo mau cari Tuhan, ini jurusannya si mobil, si kondektur itu diibaratkan punya mobil gitu, ini jurusannya mau ke arah Tuhan, cuma ribut gitu aja, teman-teman. Tapi ya si kondektur itu tidak melangkah gitu, ya cuma ada di kendaraan itu saja, di mobil itu saja gitu. Tapi dia tidak melangkah turun melanjutkan lagi, enggak, cuma jadi ngeributin aja. Ini tujuannya cari Tuhan. Orang suruh pada naik gitu, udah naik ya udah, ya dia balik lagi begitu cari Tuhan. Tapi sendiri gitu, si kondektur itu enggak mencari Tuhan. Begitupun soal beragama, teman-teman. Jadi seperti kondektur orang beragama gitu. Ya sama aja. Ya bagaimana ayo harus mengenal firman. Ya cuma sebatas itu aja, tapi dia sendiri tidak berkembang karena ya dia bolak-balik ada di kendaraan itu saja gitu. Jadi kondektur itu maksud saya seperti itu, teman. Jadi menjadi kondektur itu seolah-olah di mulutnya bisa terus
dan di jiwanya, bukan cuma di mulutnya aja, di mulut dan di jiwanya bisa terus-terusan menyebut soal Tuhan, menyebut firman Tuhan. Tapi dalam realitanya mereka yang berkeyakinan beragama itu tidak melangkah lebih lanjut, teman. Berhenti menjadi kondektur di dalam kendaraan itu saja, di dalam bus itu saja gitu, tidak bisa melangkah lebih gitu. Maksudnya saya judulnya kondektur itu seperti itu, teman-teman. Jadi kita jangan sampai cuma menjadi seorang kondektur saja yang di mulut dan di jiwa bisa seolah-olah berniat baik gitu untuk bisa menarik sesama kita ikut Tuhan, yang baik yang berkeyakinan maupun beragama. Tapi dalam prakteknya si orang berkeyakinan beragama ini tidak berkembang apa-apa, ya, karena cuma bisa mengucapkan seperti itu di mulutnya aja, dan hanya dari jiwanya saja merasa bahwa berarti saya sudah melakukan kebenaran dengan yang mengundang sesama itu. Tapi kan kalau menurut saya kan yang disebut kebenaran itu kan bukan cuma sekedar apa ya, bagaimana membuat sesama kita mau mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nah ini yang lupanya itu kan si kondektur ini kan lupa melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi si kondektur itu cuma bagaimana aktif, hanya bagaimana menyadarkan sesama untuk mau kenal Tuhan gitu, dan untuk mau mengerti Tuhan, tapi melakukan Tuhannya, melakukan firman Tuhan. Jangan si kondektur juga tidak melakukan, teman-teman, karena bolak-balik ada di dalam bus itu saja gitu, tidak melangkah. Maksudnya gitu, teman-teman. Kedalaman pengenalan pengertian akan firman akan membuat kita mematikan daging kita dalam bentuk yang mengalami perubahan pola dan cara pikir dari prioritas dengan target hidup, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia menjadi target hidup ya keselamatan dan hidup bersama Tuhan di akhirat. Hal ini yang membuat kita telah mati dari dosa, tapi kita hidup bagi Tuhan dalam pikiran Tuhan itu. Jadi insya Allah gitu, jadi hidup baru. Ya kita istilahnya kalau sudah bicara lebih mengenal mengerti akan Tuhan, kita cuma jangan berhenti di berkeyakinan beragama, tapi kita harus bertuhan, teman. Nah untuk bertuhan itu perlu sekali yang tadi gitu. Jadi perlu menyembah roh dalam kebenaran itu, dalam arti kata ya bagaimana kita ngerti gitu, ngerti hidup ini harus mengandalkan roh Tuhan di dalam roh kita. Ya, adapun nanti bicara kebenaran itu adalah bagaimana kita tidak cuma cukup mengenal saja, tapi kita harus mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, teman. Nah itu baru disebutnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana menyembah dalam roh itu berarti terkait dengan roh Tuhan yang ada dalam kita sebagai jembatan kita, roh kita kepada roh Tuhan Allah gitu. Itu kita hidupkan roh Tuhan. Nah roh Tuhan di sini kalau bicara Nasrani namanya Roh Kudus, teman-teman. Kalau di Muslim katanya itu namanya Nur. Di agama lain saya kurang ngerti gitu. Cuman ya intinya gitu. Nah waktu roh kita hidup ya berarti kita tinggal sisa menghidupkan firman Tuhan saja, teman. Bagaimana menghidupkan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu jadi apa ya? Firman itu jadi nyata dilakukan gitu. Ya karena firman Tuhan dan Tuhan katakan kalau kita cuma sekedar mau kenal dan mau ngerti aja ngapain gitu. Yang penting itu kan melakukan firman Tuhan, teman-teman. Banyak orang yang berkeyakinan serta beragama yang pengenalan dan pengertian akan berbeda makna dengan orang bertuhan itu. Nah ini judulnya aja saya udah bedakan ini, teman. Bagaimana bedanya antara orang berkeyakinan dengan orang beragama dengan orang bertuhan gitu. Nah ini saya coba jelaskan bedanya gitu, teman-teman. Orang yang berkeyakinan akan merasa puas jika dapat penjala manusia dari kalangan tradisi dan adat istiadat berpindah jadi terima Tuhan walau hanya dengan ya berkeyakinan gitu, yakni percaya pribadi Tuhan dan yakin telah kenal firman Tuhan hanya dari jiwanya saja, dari pikiran perasaan kehendaknya si orang berkeyakinan tadi, teman-teman. Sehingga lebih lakukan liturgi gitu. Ini ceritanya orang yang berkeyakinan itu sudah beragama, teman-teman. Jangan dibayangin orang berkeyakinan itu tidak beragama. Orang berkeyakinan itu sudah beragama. Nah, cuman mereka melakukan hal-hal yang kaitan dengan agama itu, yang kaitan dengan Tuhan itu ya dalam bentuk-bentuknya liturgi ibadah. Biasanya cuma gitu aja. Nanti aktivitas sosial ya serta jadi aktivis sebagai anggota dalam struktur ibadah, dalam struktur organisasi ibadatnya gitu. Ya cuma begitu aja, teman-teman.
Nah itu saya anggap orang berkeyakinan teman. Jadi orang berkeyakinan itu, kalau cerita orang berkeyakinan tidak beragama, ya ada juga sih sebenarnya. Tapi kayaknya sedikit gitu. Jadi orang berkeyakinan itu umumnya beragama gitu. Cuman ya caranya begitu gitu, dengan keyakinan itu. Beda teman-teman. Jadi lebih baik orang yang beragama daripada orang berkeyakinan. Kenapa? Kalau orang yang beragama itu akan merasa puas jika dapat menjalankan manusia dengan cara mentoring teori rohani dan mendoakan sesama gitu, serta aktif dalam pujian dan penyembahan. Jadi kalau bicara orang beragama itu lebih teman-teman, lebih daripada orang berkeyakinan. Kenapa? Karena orang beragama itu mau mengenal firman Tuhan teman-teman. Benar-benar mau mengenal firman Tuhan itu, dan sering sharing, sering ada pendalaman iman, segala macam pendalaman kitab suci gitu. Nah akhirnya memang apa ya, sebatas mau mengenal dan mau mengerti teman. Bahkan mungkin bisa mengerti atau cuma sekedar mau mengerti saja. Jadi mengenal dan mengerti, tapi tidak mengerti firman Tuhan dari pikirannya si Tuhannya gitu ya. Jadi orang-orang yang beragama itu mengenal dan mengerti firman Tuhan dari sisi jiwanya saja. Jiwanya orang yang beragama itu teman. Jadi Tuhan dipaksa dengan pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia sendiri gitu. Manusia yang beragama tadi. Sedangkan kalau dalam praktek kan nggak bisa teman. Mestinya kan kita bicara kalau mengenal firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan itu dari persepsi jiwanya Tuhan gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Kan beda sekali teman dari pikiran Tuhan dengan pikiran manusia gitu. Nah ini harusnya dari pikiran Tuhan. Nah waktu dari pikiran Tuhan ya berarti akan timbul seolah-olah apa ya, yang Tuhan perintah peraturan itu ya semua sudah ditangkap dari persepsi jiwanya Tuhan gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan juga sama dipersepsikan dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan rancang dan kehendaki juga sama teman, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Jadi semua itu harusnya orang beragama itu bukan maksa dengan apa? Jadi pengenalan perintah, peraturan, firman Tuhan, janji-janji Tuhan, rancangan dan Tuhan itu jangan dipaksa dari pikiran, perasaan, kehendaknya, jiwanya si orang beragama tadi teman-teman. Jadi orang beragama itu ya kalau saya bilang lebih baik daripada orang berkeyakinan. Tapi tetap versi Tuhan yang tadi ya tetap aja tidak benar gitu loh. Kurang benar gitu. Karena yang tadi dikatakan waktu awal si wanita Samaria itu kan Bapak, dia itu seolah-olah karena orang Samaria tidak mengenal bait Allah di Yerusalem. Yang dia tahu itu cuma menyembah di atas gunung saja gitu. Dia bilang seperti itu. Ya, saya umpamakan itu orang yang berkeyakinan teman-teman gitu. Nah, adapun yang kedua itu bicara orang Yahudi yang menyembah Tuhan itu di bait Allah gitu. Tapi dengan persepsi yang tadi teman-teman, ya, bagaimana dia jadikan firman itu seperti pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Jadi baik perintah peraturannya gitu dalam firman itu dipaksakan ke dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya manusia. Dari sisi janji-janji Tuhannya juga dipaksakan juga gitu dari pikiran, perasaan, kehendak manusia. Dan juga dari sisi melakukannya juga mungkin dipaksakan dari pikiran, perasaan manusia, bukan dari Tuhan gitu. Nah kalau dari versi Tuhan yang tadi berulang-ulang kata yang kita sharingkan bahwa apabila itu kita pengen bertuhan, bukan berkeyakinan beragama, ya kita harus hidupkan roh Tuhan tadi teman-teman. Jadi bagaimana ceritanya kita hidup itu dengan persembahan hidup kita kepada Tuhan itu dengan cara menghidupkan roh Tuhan gitu, dan juga kebenaran Tuhan, roh dan kebenaran. Ya firman Tuhan juga dihidupkan dari persepsi pikiran, perasaan, kehendaknya si Tuhan Allah loh, bukan dari persepsinya kita teman-teman. Jadi bedanya orang berkeyakinan seperti itu teman-teman. Nah orang beragama ini maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi beda di situnya. Nah adapun orang yang bertuhan, yang menjalan manusia untuk lebih mau kenal pribadi Tuhan dan lebih mampu mengerti serta lebih mampu untuk berani melakukan firman Tuhan dengan hidupkan roh Tuhan gitu. Nah ini yang benar ini teman. Bagaimana caranya kita hidup itu dengan bukan cukup berhenti di berkeyakinan, tidak cuma cukup berhenti di beragama, tapi juga kita harus masuk ke dalam orang yang bertuhan gitu. Nah orang bertuhan itu seperti itu teman. Ya orang yang kenal pribadi Tuhan gitu, orang yang kenal firman Tuhan, orang yang mengerti pribadi Tuhan, orang yang mengerti firman Tuhan, dan orang yang berani melakukan firman Tuhan teman.
gitu, bersama Roh Tuhannya gitu. Itu baru yang benar teman-teman. Nah ini saya sharingkan pagi ini teman-teman, karena saya ingat cerita waktu awal teman-teman. Waktu tahun 2000-an itu kan, sebelum 2000, saya kan tidak belum masuk ke dalam Nasrani gitu. Berarti saya masih dengan lebih condong ke apa? Ada istiadat tradisi. Bahkan sampai hari ini gitu teman-teman, keluarga besar saya, jadi dari ayah dan paman-paman, rasanya masih banyak yang masih adat istiadat meskipun mereka sudah pada meninggal. Jadi turunannya itu masih meneruskan adat istiadat nenek moyang teman, sampai hari ini loh. Dan di keluarga kecil saya juga sama teman-teman. Jadi di kakak adik saya kayaknya masih meneruskan adat istiadat lama nenek moyang kita gitu, nenek moyang saya. Nah saya itu minoritas teman-teman, minoritas yang sedikit daripada keluarga kecil dan keluarga besar saya yang ikut bertuhan Allah gitu, secara Nasrani. Nah meskipun kalau cerita secara agama gitu, secara teori agama, katanya yang berkaitan langsung dengan Tuhan Allah itu gitu ya cuma ada 3 katanya gitu, tapi saya nggak ngerti apa agama lain juga ada Tuhan Allah atau tidak gitu. Kalau yang langsung dengan Tuhan Allah itu ada, yang paling tua itu katanya agama Yahudi, ya kedua agama Nasrani, ketiga agama Muslim gitu. Itu yang mengacu semua ke Tuhan Allah teman-teman. Nah ini kembali lagi, waktu tahun 2000 itu saya masih ada istiadat tradisi. Nah cuman ada kedatangan mentor rohani dari Jakarta, langsung saya mulai bertuhan-tuhan gitu. Bagaimana mencari Tuhan, kayaknya kok dari sisi adat istiadat tradisi nggak ketemu jalan teman-teman. Bagaimana mencari solusi apa yang saya hadapi itu tidak ada gitu. Jadi akhirnya ya Tuhan mungkin datangkan 4 hamba Tuhan itu dari Jakarta. Akhirnya saya mulai tergerak teman-teman, bagaimana untuk saya hijrah ya, saya berpindah dari adat istiadat itu, saya pindah berarti orang keyakinan ya. Saya tadinya berkeyakinan, saya mulai pindah ke urusan beragama gitu teman. Nah waktu saya bicara saya berkeyakinan untuk beragama, itu aja ya banyak sekali teman-teman saya teman-teman yang membimbing saya gitu ya, bagaimana ya untuk ikut Tuhan Allah gitu, gampangnya gitu teman. Tapi yang lucu teman, kalau kita lihat sekarang gitu, yang teman-teman saya yang mengajak saya ikut Tuhan Allah sampai ini hari juga kayak kondektur itu teman, nggak naik kelas gitu, ya tetap aja begitu ya, pola pikirnya, perasaannya apa itu seperti itu gitu. Jadi dia bicara benar-benar orang keyakinan padahal sudah beragama gitu, tapi tetap seperti itu satu kelompok gitu, orang yang berkeyakinan gitu. Nah sebaliknya teman-teman rohani yang sudah lebih dari berkeyakinan berarti kan beragama gitu, sama teman-teman. Jadi bagaimana dari awal mementor saya soal teori rohani, bagaimana mengajar secara berdoa, bagaimana bagaimana mengajarkan pujian penyembahan sebagai penyembahan untuk Tuhan Allah gitu. Tapi kalau saya sampai ini sudah berjalan 20 tahun tetap nggak berkembang teman-teman. Tetap aja cara pikirnya seperti itu gitu. Jadi orang berkeyakinan beragama tadi saya lihat juga tidak berkembang. Yang namanya orang yang beragama pun juga sepertinya tidak berkembang, ya cuma di area-area situ saja gitu. Nah tapi saya kalau balik lagi, kalau kita taat gitu ya, kita mau hidup baru, dalam arti kata kita matikan daging kita seperti yang tadi Nabi Isa katakan, firman Tuhan katakan bahwa yang namanya menyembah Tuhan itu adalah dalam roh dan kebenaran gitu. Nah kalau kita benar mau itu, ya berarti kita harus bisa menanggalkan manusia lama kita, mematikan manusia lama kita. Pola pikir dan cara pikir kita harus dirubah gitu ya, harus berani meninggalkan itu dan menghidupkan yaitu ya jadi roh dan kebenaran. Roh itu kan kembali roh yang firman Tuhan maksud itu kan pasti roh Tuhan gitu. Ya bagaimana kembali lagi kita menghidupkan roh Tuhan itu sampai benar-benar hidup di dalam kehidupan kita teman-teman. Nah satunya bagaimana kebenaran itu adalah pasti firman Tuhan itu. Ya, nah kalau sampai tanpa ada kombinasi roh Tuhan dan kebenaran firman Tuhan teman-teman, ini nggak bisa jalan teman-teman. Ya, yang namanya untuk mencari kebenaran firman Tuhan aja kalau tanpa roh Tuhan itu bisa tidak hidup loh. Ya, kebenaran firman Tuhan itu bisa tidak sesuai dengan yang jiwa Tuhan inginkan itu, yang di dalam pikiran perasaan kehendak Tuhan itu nggak terjadi teman.
Jadi nanti pengenalan akan firman pun jadi meleset gitu, meleset dari yang Tuhan pikir, perasaan dan kehendaki itu gitu. Begitupun soal pengertian, pengertian lebih berat lagi dulu. Ya pengertian itu bisa berbeda. Pengertian itu nanti kalau tidak hati-hati bisa pengertian itu seperti orang yang berkeyakinan saja gitu. Ya seperti orang beragama saja. Padahal kalau kita bicara pengertian itu dari sisi orang bertuhan itu, ini kan balik lagi pengertiannya kan pengertian dari jiwanya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu. Kita harus ikutin itu, ya bukan firman itu dipelintir gitu menjadi pikiran, perasaan, kehendaknya kita sendiri. Nah, waktu dipelintir begini tidak sadar orang beragama itu melintir, teman-teman. Makanya sekian belas tahun, sekian puluh tahun dia tidak moving gitu, tidak bergerak untuk berubah gitu. Begitupun orang punya keyakinan, teman-teman. Jadi bagaimana caranya ya urusan Tuhan gitu, pengertian akan Tuhan itu dipelintir, teman-teman. Ya dengan jiwanya sendiri, dengan pikiran, perasaan sendiri, tapi tanpa dasar gitu. Tanpa dasar pengenalan akan roh Tuhan, tanpa dasar akan pengertian firman Tuhan gitu. Tanpa dasar, teman. Kalau orang berkeyakinan. Tapi kalau orang beragama kan sama, teman. Jadi dia juga melintir, tapi dengan dasar gitu. Dengan dasar bahwa dia tahu bahwa ada roh Tuhan, ada roh kudus, dan mereka juga tahu gitu bahwa ada firman Tuhan. Jadi beda orang berkeyakinan dengan beragama itu ya begitu, teman. Orang berkeyakinan itu beragama tapi tidak mengaitkan firman Tuhan gitu. Tapi kalau orang beragama itu mengaitkan, benar, mengaitkan firman Tuhan, bahkan mengaitkan roh Tuhan gitu. Tapi dipelintir sesuai dengan pikiran, perasaan kita sendiri. Nah, balik lagi dengan beda yang ketiga, orang yang bertuhan. Orang bertuhan itu ya begitu, benar, tidak bisa melintir gitu. Jadi kita bicara pribadi Tuhan itu dari persepsi, ya kembali lagi dasarnya dari firman Tuhan. Ya firman Tuhan yang dihidupkan dengan roh Tuhan gitu. Nah, begitupun soal pengenalan seperti itu, pengenalan soal Tuhan pun sama, teman-teman. Ya bagaimana bisa masuk ke dalam bagaimana mengaktifkan roh Tuhan, dan juga ya pengenalan itu dari persepsi jiwa Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Jadi tidak dipelintir gitu. Nah, begitu juga soal pengertian, teman. Pengertian itu sama, bagaimana menghidupkan roh Tuhan dan juga bagaimana mengerti urusan firman Tuhan dari persepsi pikiran jiwa Tuhan, dari pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan itu. Jadi tidak bisa dipelintir. Nah, itu yang benar, teman-teman. Nah, ini saya pagi ini coba bedakan antara bedanya orang berkeyakinan, orang beragama dan bertuhan, teman-teman. Jadi maksud saya orang berkeyakinan itu tidak cuma cukup berkeyakinan, dia itu harus beragama dan bertuhan itu. Nah, sebaliknya orang beragama pun tidak cukup beragama, orang beragama itu harus bertuhan juga gitu. Jadi ujungnya itu ya kuncinya ada keyakinan, agama dan bertuhan gitu. Nah, bertuhan itu adalah ya tadi bagaimana menghidupkan penyembahan kepada Tuhan itu dalam bentuk roh dan kebenaran. Dalam bentuk roh itu berarti bagaimana sampai mengerti dan mampu menghidupkan roh Tuhan dalam kehidupan kita karena kita lahir baru gitu ya. Dan juga bagaimana kita melalui roh Tuhan itu dapat mengerti, bukan cuma mengenal firman Tuhan, tapi dapat mengerti gitu firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhannya, teman. Sehingga akhirnya ya mau nggak mau kita akan benar-benar melakukan firman itu ya dengan pengertian. Kalau kita baca di Nasrani ada kitab perjanjian baru, ujung-ujungnya teman-teman kan ada di perjanjian baru gitu. Nah, perjanjian baru itu ujungnya, teman-teman, mencari keselamatan akhirat, teman-teman. Bukan mencari keselamatan dunia atau kebahagiaan duniawi gitu, tapi mencari keselamatan akhirat, hidup bersama Tuhan di akhirat, di dalam surga yang kekal itu gitu. Nah, ini beda sekali, teman-teman. Jadi saya khawatirnya orang berkeyakinan dan beragama itu mungkin jangan-jangan kalau tidak hati-hati ya ujungnya seperti target-target di perjanjian lama, teman-teman, yang bicaranya dari kesusahan duniawi dan kebahagiaan duniawi. Itu orang keyakinan dan orang beragama lebih condong ke situ, teman-teman. Tapi kalau bicara orang yang bertuhan, itu sasarannya sudah bukan itu lagi. Nah, perbedaan ini yang sering dikatakan dalam rohani itu ya beda tingkat kedewasaan rohani, teman-teman. Yang bicara orang berkeyakinan dan beragama itu jangan-jangan levelnya itu masih bayi rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, mungkin seperti itu gitu. Tapi kalau orang yang sudah masuk ke dalam pola-pola perjanjian baru gitu, yang bicara targetnya adalah keselamatan akhirat, nah orang-orang seperti ini sudah disebut mungkin di bahasa rohani. Nah, tinggal kedewasaan ini ada dua
dua teman-teman, kalau firman Tuhan katakan bisa kedewasaan rohani hanya berhenti sebagai warga surga, atau kita pengen lebih dewasa rohani lagi untuk posisi kita lebih dekat gitu dengan Tuhan Allah, lebih tinggi gitu daripada posisi warga surga yang menjadi timnya Tuhan di dalam surga teman-teman. Cuma itu aja. Nah bedanya yang seringkali saya sharingkan, kalau menjadi warga surga adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Jangan seperti orang beragama saja, jangan seperti orang berkeyakinan saja, tapi orang yang bertuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak hanya sebatas mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Nah, adapun kalau bicara mau posisinya lebih tinggi di akhirat, di dalam sorga, yaitu tidak cuma cukup melakukan, teman. Harus mengajarkan firman Tuhan, dan Tuhan katakan seperti itu. Nah, mengajarkan firman kalau dalam arti kata kita talentanya tidak semua sebagai orang yang mengajarkan firman. Biasanya yang mengajar firman adalah mentor-mentor rohani. Tapi kalau kita di marketplace gitu, apa di dunia sekuler gitu, ya mungkin kita harus memberitakan firman. Bagaimana memberitakan firman dalam bentuk kesaksian hidup. Ya kesaksian hidup ya urusannya dengan Tuhan dan ada di dalam firman Tuhan. Jadi tetap kuncinya roh dan ya kebenaran, teman. Roh berarti kaitannya dengan pribadi Tuhan, firman apa kebenaran ya berarti kaitannya dengan firman Tuhan. Jadi hidup ini selalu akan ada dua, teman. Bagaimana menghidupkan firman Tuhan dan bagaimana menghidupkan roh Tuhan. Baru kita akan ketemu dengan yang Tuhan rancang dan kehendaki. Ya seringkali saya katakan seperti firman Tuhan adalah petanya gitu. Yang namanya roh Tuhan itu kompasnya. Sehingga dengan bekal peta dan kompas kita bisa menemukan apa sih yang Tuhan itu di mana dan apa sih rancangan dan kehendak Tuhan itu. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan istilah kondektur rohani selamanya jika hanya berkeyakinan dan beragama tanpa bertuhan. Mudah-mudahan bisa lebih jelas dan mudah-mudahan kita semua jangan menjadi kondektur rohani saja. Oke teman-teman, see you, bye-bye.